mencolok antara teori belajar dan pedagogik. Intinya teori belajar itu bicara tentang bagaimana mengubah perilaku baik kognitif, afektif, psikomotorik dari nol menjadi plus gitu ya, bebas nilai. Jadi ada istilah belajar nyontek, belajar maling, belajar rampok, ada istilah itu tentang teori belajar. Mau menggunakan teori yang mana gitu, yang penting sesuai dengan tujuannya. Tapi tidak ada sifat-sifat negatif di pedagogi. Jadi kalau kita bicara tentang Freire dan teman-temannya, memang dia muridnya Aristoteles ya, dia kaum eksistensialisme. Nah saat itu membebaskan kaum tertindas dalam rangka untuk mendapatkan hak pendidikannya, betulkah masih punya prinsip yang sama dengan di Indonesia atau di dunia saat ini? Mungkin menjadi PR teman-teman untuk difikirkan bersama, walaupun tidak berkontroversi antara berjuis dengan masyarakat umumnya. Yang harus kita hadapi adalah tantangan yang terjadi pada saat ini. Mungkin tantangannya ada di teknologi atau mungkin ada di kebijakan-kebijakan yang membuat kita menjadi mengejar tertib administrasi saja. Dengan IPU kita menjadi terperdaya misalkan. Dengan KTW kita menjadi terperdaya, itu semua kan harus dibebaskan agar makna pendidikan itu hakikinya tercapai. Nah ini makna yang seharusnya kita ambil dari pemikiran-pemikiran pedagogi kritis ini. Nah yang kedua, betul tadi kata beliau bahwa aspek dialogis di sini bukan ngobrol tanpa makna, tapi saat itu dialog dipakai sebagai strategi mendidik. Strategi mendidik ini harus ada two-way traffic system ya, jadi bukan hanya si populer itu yang bicara, tapi juga menggali apa yang terjadi pada masyarakat. Nah sekarang juga kan begitu. Nah persoalannya bagaimana dengan Gen Z sekarang ini? Gen Z ini betul korban? Tentu tidak seperti itu ya, karena generasi old dengan generasi alpha atau generasi teknologi sekarang ini sama-sama sebagai subjek teknologi saat ini. Dan, nah ini yang jadi persoalan adalah ada hal yang harus konservatif. Jadi tidak mesti generasi old itu selalu keliru untuk menggiring atau untuk memaksakan Gen Z ini di karakter yang memang dari zaman dulu begitu gitu. Nah itu yang sifatnya konservatif itu nilai karakter value itu mau nggak mau harus dicapai oleh generasi sekarang juga. Nah persoalannya adalah semua orang dewasa, apakah itu pendidik di sekolah, di rumah, atau di masyarakat, menyadari itu tidak. Ketika itu tidak disadari, maka guru satu-satunya menjadi single fighter untuk menghadapi ini. Nah kalau pemerintah paham dan kita bisa menggali nilai-nilai dari Paulo Freire ini dan teman-temannya, maka semua pendidik di satuan pendidikan mau di formal, informal, ataupun non formal punya kewajiban yang sama terkait dengan konservatifnya karakter ini. Nah sehingga apa yang terjadi di rumah juga harus itu juga yang dilaksanakan sekolah, begitu juga sebaliknya. Ya, kenapa kalau guru terkesan keras gitu untuk mendisiplinkan, karena di rumah tidak pernah menggunakan cara itu gitu. Nah ini yang menjadi kesulitan guru saat ini, karena sebetulnya memang tidak ada jurusan jadi orang tua profesional, tidak sekolahnya, tapi kan dipaksa harus ya. Bagaimana bisa anak didik yang sekarang baru lahir etikanya sama dengan para orang tua zaman dulu, padahal tantangannya banyak hal-hal yang negatifnya yang dilihat, yang ditonton, yang didapat dari lingkungan sekitarnya, sementara cara didiknya masih sama. Nah itu minusnya di situ. Jadi jangan merasa Gen Z ini dirugikan karena dipaksa harus disiplin, dipaksa harus beretika, dipaksa harus berkarakter, karena karakter itu tidak bisa ditolerir. Nilai itu tidak bisa agak-agak benar, agak-agak salah, hanya ada benar dan salah. Nah ini yang kita harus mencari cara. Kalau dulu alam pun mendidik karakter, kita sekarang nggak bisa
bisa lagi hanya menggunakan alam. Jadi perubahan-perubahan semacam ini harus dimaknai ketika menghadapi situasi yang berbeda, tapi caranya hanya sama. Otomatis yang dihasilkan gagal. Nah, orang tua sekarang kalau minta anaknya belajar, tidak bisa hanya nyuruh, ayo belajar. Orang tua juga harus ada di situ. Gitu. Nah, kalau anaknya zaman sekarang dengan banyak tontonan, berpikirnya lebih kritis dan sebagainya, kemudian kata anaknya, ya ibu juga nonton, kenapa harus belajar? Ya ibu juga dulu waktu di usia kamu belajar serius, nggak bisa dengan dialog semacam itu ya. Jadi karakter itu dibangunnya dengan dicontohkan, dibiasakan, rutin, dan itu laksanakan baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di rumah. Nah, persoalan berikutnya adalah kenapa anak Gen Z ini sekarang agak susah untuk diajak dialog yang terkait dengan akademik. Nah, pertama, mungkin cara jitu ngajar zaman dulu sudah tidak berlaku untuk jitu di zaman sekarang. Karena zaman dulu guru tidak punya saingan tontonan. Guru satu-satu figur yang ditonton anak di sekolah. Nah, sekarang bagaimana bisa kalau guru hanya menggunakan cara lama tapi generasinya sudah berubah. Nah, sehingga guru harus lebih pandai berstrategi untuk mengajak anak mahasiswa peserta didik berdialog, bertukar pikiran, berpikir kritis ya dari kitanya dulu gitu. Gak bisa lagi kita hanya dulu. Nah, berikutnya pada saat Pauline Freire, kemudian Gilroy dan teman-temannya juga saat itu menganggap bahwa pendidikan itu hanya untuk orang-orang tertentu, bahwa masyarakat umum menjadi masyarakat tertindas. Nah, kita coba lihat pola sekarang begitu enggak sih? Ibu bapak melihat tidak anak jalanan di setiap kota? Mereka tidak merasa tertindas, tapi pemerintah menindas mereka sehingga hak berpendidikannya tidak didapat, hak-hak untuk mendapatkan perlindungannya tidak didapat. Padahal regulasi pemerintah sudah menyatakan wajib belajar 12 tahun. Kalau sudah menggulirkan regulasi itu, maka ketika ada anak yang tidak sekolah padahal masih dalam tangan usia sekolah, ya harus diperkarakan orang tuanya. Tapi mengapa kita tidak semacam itu? Karena pemerintah setengah hati tidak menjadikan pendidikan sebagai investasi. Orang tua masih harus beli buku, gara-gara tidak kebeli buku anak jadi bunuh diri. Yang salah siapa? Pemerintah. Harus pakai seragam, yang beli seragam siapa? Orang tua. Di negara orang yang namanya kebijakan wajib belajar itu ya tinggal berangkat ke sekolah, ongkos pun diberikan pemerintah. Nah, jadi itu sangat kompleks ya persoalan ini. Bisakah diangkat lagi pemikiran Pauline harus untuk masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan haknya? Cuma mungkin warnanya berbeda ya dibandingkan dengan kaum berjuis, bangsawan zaman dulu yang versus dengan masyarakat awam yang tertindas saat itu. Gitu. Nah, apalagi ya Bu Dina yang tadi dipertanyakan? Ini tadi kurikulum gitu, mengapa dengan sejalannya begitu banyak perubahan kurikulum, tetapi belum bisa memberikan warna yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia. Oke. Saya ingin menyampaikannya dulu nih. Mungkin bisa juga teman-teman bantu kita ya Bu Dina. Ya. Terkait dengan pertanyaan Bu Nova tadi ya, kurikulum kita sudah berubah terus. Bahkan ada terpesan ganti menteri, ganti kurikulum. Dan saya bisa katakan tidak ganti menteri pun kemungkinan kurikulum harus berubah gitu. Dan datanya jangan dari sentralistik, tapi dari guru yang ada di kelas. Itu yang benar gitu ya. Nah, kurikulum sudah berubah sejak tahun 1984 dicanangkan CBSA. Kemudian diikuti dengan berbagai macam model-model pembelajaran, ada PJBL, PBL, dan lain sebagainya yang jelas tuh sifatnya yang student active learning. Tapi mahasiswa sekarang masih agak susah untuk diajak dialog. Nah, gini,
kesalahan fatal dari sisi kurikulum ketika kurikulum kita hanya memprioritaskan tujuan yang terkait dengan perubahan kognisi. Coba lihat Ibu Bapak, mau di perkuliahan atau di bangku kuliah, di perguruan tinggi atau di satuan pendidikan di bawahnya, tujuan itu yang terkait dengan KI, KD, ATP, yang sekarang dikategorikan outcomes based education, berbentuk hasil-hasil pendidikan yang sifatnya operasional, terukur, itu kan hanya mengubah kognisi. Dari kurikulum semacam ini sebetulnya akhirnya kita pun jadi pragmatis. Yang penting KTW tercapai, yang penting naik kelas, yang penting lulus dari sekolah itu. Tidak terfikirkan bagaimana proses yang enjoyable itu menghasilkan outcomes yang benar. Saya dari sisi kurikulum masih meyakini bahwa tidak pernah proses itu berkhianat terhadap hasil. Nah, jadi saya dengan Bu Dina insya Allah akan mengembangkan suatu model, karena sekarang yang hasilnya OBE itu dari konsep backward model ya Bu Dina, understanding by design gitu, kita akan ubah tuh polanya. Jadi kalau selama ini tujuannya hanya untuk menghasilkan prestasi belajar, maka harus juga tujuan itu menghasilkan pembelajaran yang enjoyable. Seharusnya disatukan tuh tujuannya, menghasilkan cara yang menyenangkan belajar dan menghasilkan hasil belajar gara-gara cara yang menyenangkan itu. Mudah-mudahan nanti bisa jadi pola ini Bu Dina. Kalau tidak salah nanti judul kita itu pengembangan model backward model design yang berbasis student engagement. Jadi bagaimana student engagement ini menjadi target yang sama pentingnya dengan student outcomes gitu. Nah, kalau itu bisa dipraktekkan maka well-being ini kemungkinan bisa dicapai. Guru itu tidak harus dituntut untuk membuat siswanya semuanya naik, semuanya lulus. Yang penting guru bisa menghadirkan engagement yang nyaman untuk semua peserta didiknya, baik secara emosi, secara perilaku, dan secara kognitif. Dan 3 itu yang menjadi kendali kita. Nah, ketika anak itu atau peserta didik atau mahasiswa itu enjoy dalam pembelajaran, maka jangan dikhawatirkan tentang hasilnya. Pasti dialognya lancar, berpikir kritisnya lancar, tidak lagi pragmatis ngejar-ngejar KTW, ngejar-ngejar kelulusan yang produktif, tetapi ternyata tidak dinikmati prosesnya. Nah, ini yang selama ini kita ambil terkait dengan kurikulum ini, dan harapannya sih ini menjadi temuan-temuan di teman-teman ketika sudah selesai S3, kepikiran untuk mencoba mengutak-atik apa yang terjadi di lapangan, sehingga menghasilkan pemikir-pemikir yang memang diharapkan terjadi dari lulusan S3 pendidikan ini. Gitu ya Bu Dina? Siap, iya Pak. Jadi harapannya teman-teman bisa memaknai ya kenapa buku ini digulirkan dan dibahas gitu. Kita jadikan potret untuk di Indonesia gitu, bukan untuk meruntut sejarah masa lalu. Bagaimana ini diterapkan di kita di zaman sekarang? Karena pemikir-pemikir atau akademisi-akademisi ini bicaranya harus dari akarnya, jelas target yang mau dicapai dan jelas dasar ilmiahnya. Nah, ketika kita ada harapan ingin memperbaiki, dasar ilmiahnya ada, targetnya tercapai, itu dikategorikan sebagai novelty yang Ibu Bapak sumbangkan untuk perkembangan pengetahuan kita. Oke, itu saja barangkali ya. Terima kasih. Habis, barangkali ada yang mau konfirmasi Bapak dan Ibu, bolehlah ya. 1 menit. Bu Dina dan Prof. EN. Silakan Pak Fikri. Iya, terima kasih atas kesempatannya Prof. EN dan Bu Dr. Dina serta rekan-rekan sekelas. Terima kasih. Setelah membaca Paulo Freire ini, saya jadi teringat buku dari Tan Malaka yang judulnya Madilu. Soal materialisme, dialektika, dan logika. Ternyata dari kedua buku ini saya menemukan semacam pertemuan pemikiran gitu Prof dan Bu Dina, soal bagaimana memang kita berangkat dari sebuah keresahan, penindasan,
ya lingkungan sosial kita tertindas, tapi ternyata kita menemukan satu transformasi, katakanlah sebuah model transformasi yang bisa efisien untuk dilakukan, yaitu adalah pendidikan. Jadi pendidikan memang alat transformasi sosial yang radikal menurut saya di sini. Nah, kenapa? Setelah juga melihat tadi pemahaman soal Paulo Freire yang dibahas Pak Lunit dan Pak Satrio tadi, saya melihat memang ada dua hal yang kontradiktif, tetapi saya kira ini adalah merupakan sintesis jalan tengahnya mungkin. Ketika Freire bilang tadi di situ ada cinta, kerendahan hati, kepercayaan diri kepada manusia, harapan, dan berpikir kritis. Di sisi lain, di bab lain itu saya menemukan justru ada teori tindakan anti dialogis soal penaklukan, divide and rule, memecah belah, manipulasi, invasi budaya gitu kan. Nah, juga saya menemukan bahwasanya sedikit bukti empiris bahwasanya memang kita itu dimanipulasi. Rakyat diberikan janji, mitos, dan bantuan sosial. Nah, ini saya kira juga kita harus menemukan sintesis antara ketika kita berpikir dialog itu adalah yang terbaik, tapi ternyata ada gerakan lain yang juga bisa berbahaya untuk melakukan sebuah transformasi. Dalam hal ini kendaraannya adalah pendidikan gitu kan. Nah, kemudian saya sedikit mungkin ini sumbangsi pemahaman saja Prof dan Bu Dina soal dialog itu kita maknai sebagai apa. Menurut pemahaman saya, dialog itu adalah inti pendidikan untuk sebuah kebebasan, artinya membebaskan ya. Membebaskan artinya orang punya ruang untuk memberikan sumbangsi ide dalam pendidikan. Kemudian ini juga bisa kita jadikan sebagai gabungan refleksi dan tindakan, sehingga tadi dalam teorinya Freire disebut sebagai praksis tadi. Nah, kemudian juga kita harus sadar di chapter sebelumnya bahwasannya memang pendidikan tidak boleh otoriter. Yang kita sebut sebagai banking education itu tidak bisa kita diamkan gitu. Karena memang pada hakikatnya pendidikan adalah sebuah keadilan. Kaum apapun, mau dari grade 0 sampai grade 100 itu haknya sama. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dalam pembelajaran, guru dan siswa justru bisa punya ruang untuk berkolaborasi, sehingga yang saya sedikit pinjam frasa Bu Dina, muara akhirnya adalah berpikir kritis, sehingga siswa itu tidak cenderung hanya sebagai rekening pengetahuan ya. Nah, dalam hal ini juga kita bisa berpikir bahwasanya pendidikan itu berangkat dari realitas kehidupan yang nyata, sehingga yang Prof bilang tadi soal hakikat pendidikan itu bisa kita wujudkan, sehingga nanti tujuan akhirnya sesungguhnya dari pendidikan adalah kesadaran kritis untuk pembebasan manusia dari penindasan. Okay. Nah, mungkin itu sumbangsi pemikiran dari saya. Terima kasih Prof dan Bu Dina serta rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri ya, barangkali teman-teman juga bisa merangkum apa yang kita diskusikan hari ini. Nah, hari ini juga sudah 2 buku yang kita bedah, punyanya John Dewey dengan Freire. Mudah-mudahan makin kesini makin menyadari gitu ya hakikatnya apa. Dan satu poin penting ini adalah semua untuk pertama untuk membuka pikiran kita kembali, merefleksikan, kemudian muara akhir dari S3 ini kan harus menghasilkan sebuah nilai kebaharuan pada KKN level 9. Urat nadinya ada di teori belajar dan perkembangan pedagogi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu terinspirasi ya oleh semua hal yang kita bahas dalam forum kita belajar. Saya kira itu PN hari ini. Kemarin mereka tentang pendidikan progresif, kemudian beranjak ke kritikal pedagogi. Mudah-mudahan nanti di buku-buku selanjutnya kita menemukan hal-hal yang memang inspiratif untuk kita semua ya. Mudah-mudahan bernilai ibadah apa yang kita pelajari ini. Terima kasih. PN ada yang mau ditambahkan? Cukup ya. Terima kasih banyak PN mengganggu waktu cutinya, haknya diinfakkan kepada kami. Mudah-mudahan bernilai ibadah ya Prof ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Mari kita cukupkan dengan sama-sama mengucapkan hamdah. Alhamdulillah.